Nah, kita lanjutkan. Selain tadi ada apa? Subjek, kemudian bentuk. Masuk kita ke isi dari seni lukis atau alirannya, aliran seni lukis. Nah, aliran seni rupa berdasarkan perkembangannya. Maksudnya berdasarkan perkembangannya ini, nah, berdasarkan periodenya. Jadi dari awal sampai akhir muncullah karya itu. Jadi periodenya, tahun-tahunnya itu berbeda periodenya, oke? Nah, yang pertama dimulai dari realisme dan naturalisme. Coba dilihat di situ, Ibu sudah menerahkan contoh-contoh gambar serta kata kuncinya di situ yang perlu kalian ingat. Yang pertama realisme, nyata objeknya sedikit. Perhatikan lukisannya. Perhatikan, Mona Lisa salah satu bentuknya. Oke, Mona Lisa, siapa yang tidak tahu lukisan Mona Lisa ya? Nah, Mona Lisa ya, contohnya ini kamu lihat sendiri itu nyata, bentuknya seperti foto. Terus objeknya sedikit. Kenapa, Nak? Objeknya sedikit karena realisme itu mengagung-agungkan detail atau bentuk yang hampir mirip dengan foto atau bentuk nyata manusianya atau hewan atau bentuk objeknya lah. Makanya dibuatlah objeknya sedikit supaya mempermudah dia mempermudah seniman untuk membuat detailnya. Oke? Nah, karyanya pun terinspirasi dari tokoh-tokoh atau bentuk-bentuk atau objek-objek nyata. Jelas ya? Mengapa, Nak? Mengapa ini perlu diketahui ya. Realisme itu lahir di abad-abad Renaissance. Kamu tahu Renaissance? Itu tahun 1500 sampai 1600 Masehi. Oke. Di sana ya, di masa itu kalau kalian belajar sejarah ya, di masa itu adalah masa kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni. Di situ banyak lahir-lahir tokoh-tokoh seniman seperti Leonardo da Vinci ya, Donatello, Raphael, kemudian Michelangelo. Nah ya. Nah, itu contoh-contohnya. Contoh-contoh senimannya. Kemudian di zaman itu ya, di zaman itu mengapa orang masih mengagung-agungkan realisme di zaman itu? Karena tadi Ibu bilang di situ masih pengembangan ilmunya baru pesat, baru berkembang gitu loh, baru mulai berkembang. Nah, di zaman itu orang ya, pelukis itu masih baru menemukan gaya realisme. Belum, di saat itu belum ada foto, Nak, belum ada kamera. Sehingga orang-orang itu senang ketika dilukiskan wajahnya. Karena bisa digunakan. Jadi makanya ketika pelukis itu melukis bentuknya hampir mirip dengan kenyataan ya, dan orang nyata, maka seniman itu dan lukisan itu diagung-agungkan lah di zaman itu. Kan di zaman itu teknologi tidak secanggih zaman sekarang. Oke? Nah, lanjut, naturalisme, natural, alam, ya, nah alami, ya, hampir sama dengan realisme. Dia terinspirasi dengan dunia nyata. Tetapi bedanya apa? Di dalam naturalisme ada aktivitas di alam, ada kegiatan di situ, dan objeknya lebih banyak. Coba kamu lihat, coba kalian lihat lukisan yang di bawah ini, Nak. Modelnya seperti Eropa kan, model-model karya seniman Eropa. Tetapi perlu kalian ketahui, itu adalah karya seni lukis Raden Saleh yang berasal dari Indonesia. Oke. Nah, Raden Saleh ini sedikit ya cerita tentang tokoh seni di Indonesia. Raden Saleh ini adalah seniman yang berasal dari Jawa. Dia keturunan Ningrat lah, Nak, keturunan Ningrat. Mengapa aliran ini aliran naturalisme ini kan berasal dari Eropa? Mengapa orang Indonesia bisa dia melukiskan gaya seperti ini? Karena sedikit cerita tentang Raden Saleh. Karena Raden Saleh adalah bangsawan yang sekolah pada zaman penjajahan Belanda. Nah, di situ dia bertemu dengan guru Belandanya. Guru Belandanya melihat, oh, si Raden Saleh ini pintar melukis. Nah, dengan saran si guru tadi, disekolahkanlah dia ke Eropa. Nah, dari Eropa dia banyak belajar tentang aliran Eropa, aliran seni lukisnya. Kemudian pulanglah dia, dibawanya lah gayanya itu ke Indonesia. Maka dilukiskannya lah contoh
lukisan yang di sebelah sini yang ramai itu, yang banyak orangnya itu, judulnya Penangkapan Pangeran Diponegoro. Gaya boleh dari Eropa, tetapi objeknya dan ceritanya itu berasal dari Indonesia yang diangkat Raden Saleh. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Aliran berikutnya. Nah, aliran berikutnya adalah ekspresionisme. Perhatikan, ini mungkin lukisan ini yang bagian yang bentuknya kayak teriak itu mungkin kamu sering melihat ya, kalian sering melihat lukisan itu. Kemudian ada lukisan kakek-kakek itu lukisan kalau yang bentuk kakek-kakek yang dengan coretan-coretan yang agak tidak teratur itu itu lukisan dari seniman Indonesia yang bernama Affandi. Ya, orangnya sudah meninggal. Tapi ini maestro pelukis terkenal di Indonesia. Oke. Nah, ekspresionisme. Kata kuncinya subjektif, mengutamakan ekspresi individu. Mengapa dia disebut subjektif? Karena lukisan ini ya, walaupun dia mengangkat objek-objek yang masih ada di dunia, tetapi di situ pemeran utama ya, yang paling diperlihatkan adalah ciri khas dari senimannya, ekspresi dari senimannya. Dari mana kita tahu ekspresi dari senimannya? Coba lihat penggunaan warna-warna yang sudah berbeda, ya, penggunaan warna-warna yang menjadi ciri khas seniman, kemudian goresan-goresan kasar mereka yang menampilkan ekspresi mereka, ya. Oke, nah ya, jelas di sini. Kemudian kita lanjutkan surrealisme. Ada kata realisme di sini. Apa bedanya realisme sama surrealisme? Ya, bedanya Bu, karena ada SU di depan, bukan ya Nak ya? Nah, bedanya adalah surrealisme dunia mimpi, nyata dan fantasi khayalan. Maksudnya apa? Coba lihat lukisannya, ya. Sebenarnya objek-objeknya terinspirasi dari dunia nyata, tetapi ditambahkan imajinasi di situ sehingga tampak fantasi. Contohnya apa? Coba lihat perempuan yang sedang terbang ini, ya, perempuan yang terbang ini dia kalau seorang perempuan manusia itu ada di dunia nyata, benar ada, tetapi perempuan yang terbang gitu loh ya Nak ya, terbang itu nggak ada, itu fantasi, mimpi. Kemudian tanduk rusa yang ada di kepala si wanita itu, nah mana ada manusia bertanduk ya, secara logika lah dulu. Jadi intinya surrealisme itu fantasi. Contoh lebih mudahnya seperti Harry Potter lah. Harry Potter itu wujud karakter surrealisme lah itu. Oke, Nak ya, jelas ya. Lanjut, kubisme. Kubisme adalah aliran seni rupa yang mengambil dasar-dasar bentuk-bentuk dasar geometris. Coba lihat kotak-kotak di situ, kemudian ada lingkaran. Nah, jadi dia menggunakan pola-pola geometris. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke impresionisme. Impresionisme adalah kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk. Berbeda dari yang lainnya. Ya, impresionisme ini inti dari lukisannya adalah permainan warna yang menampilkan cahaya dan kesan goresan yang samar-samar. Oke, nah pembahasan sedikit. Coba kalian perhatikan, nah, dari awal kita tadi dari realisme, dari realisme, naturalisme, kemudian ekspresionisme, kemudian kita masuk ke kubisme, ya, surrealisme, kemudian masuk impresionisme. Apa yang berubah di situ, Nak? Coba Ibu tanya. Apa yang berubah di situ? Dari situ bisa kita tangkap, Nak. Ya, ini kan Ibu urutkan berdasarkan perkembangan zamannya, periodenya. Nah, ya, jadi makin tinggi angka urutannya, makin dekat dia dengan zaman sekarang. Nah, bisa kita simpulkan bahwa aliran-aliran seni rupa ini dipengaruhi dengan perubahan zaman. Mengapa dipengaruhi perubahan zaman? Karena setiap zaman pola pikir manusia itu berbeda. Ya, manusia ya secara logika
akan mencari inovasi-inovasi baru. Maka ketika dia sudah dapat yang realisme, sudah bisa dia buat yang nyata, pengen dia yang unik lagi, pengen lagi yang lebih unik, makin berubahlah bentuk seni rupa ini. Itulah beberapa alasan dari munculnya aliran ini. Kemudian yang kedua, perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi juga mempengaruhi aliran. Mengapa, Nak? Karena kalau berkembang, makin canggih teknologi, makin mudahlah kita memproduksi karya seni rupa. Nah, kalau makin mudah, gayanya pun pasti beda karena alat-alatnya kan sudah berbeda. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, tren yang ada, ya. Aliran bisa berubah, aliran seni rupa itu berubah karena adanya tren-tren di zaman yang berbeda-beda. Tren itu apa sih? Tren itu isu-isu yang hangat pada zamannya. Jadi karena isu-isu yang hangatnya berbeda setiap zaman, maka objek yang dibuat dan gayanya pasti berbeda pula setiap zamannya. Enak ya? Itu juga alasan munculnya aliran-aliran seni rupa. Nah, kita lanjutkan. Coba kalian lihat, ini juga membuktikan argumen ibu tadi. Coba lihat, ada optic art. Nah, kamu lihat di sini, ini adalah karya seni lukis yang memanipulasi penglihatan manusia. Perhatikan garis-garisnya, perhatikan gambarnya. Gambar di situ lukisannya berisi garis-garis dengan permainan warna. Nah, kenapa dia disebut dengan lukisan yang memanipulasi penglihatan, Nak? Karena dia menggunakan garis-garis dan pola serta warna yang sangat sensitif ditangkap oleh mata kita. Sehingga terkadang lukisan-lukisan seperti ini terkesan bergerak kalau kita gerakkan layar kita. Atau contohnya, pernahkah kalian melihat orang berpakaian garis-garis, ya, berpakaian garis-garis, dari jauh kalian lihat, kemudian bergeraklah dia, pasti kalian melihat seolah-olah garis-garis yang dipakainya, bajunya itu, garis-garis di bajunya itu tampak bergerak. Nah, itu salah satu contoh optic art, ya, nah ya. Kemudian kita lanjutkan abstrak, yang terakhir abstrak, ya, seperti yang ibu katakan tadi, ya, semakin zaman berubah, semakin modern, semakin tak berbentuklah seni rupa. Coba kalian lihat, ya kan, semakin tak berbentuk seni rupanya. Nah, abstrak artinya tidak berwujud atau kombinasi warna yang indah membuat penasaran. Kalau menurut Bu Mary, ini adalah aliran yang sangat sulit. Mengapa? Padahal kalau kita lihat bentuknya ya tidak berwujud gitu loh, kayak sembarangan aja bisa jadi, ya kan? Tetapi tidak, Nak. Mengapa sulit, Ibu katakan? Karena di sini kalian harus melukiskan bentuk dan kombinasi warna yang membuat si penikmat atau si penglihat, ya, si yang melihat karya ini penasaran atau tertarik tanpa alasan. Nah, bisa kalian buat itu, tertarik dengan lukisan itu tanpa alasan. Mengapa? Mengapa bisa abstrak ini menarik, Nak? Nah, ini Ibu jelaskan. Salah satunya adalah abstrak ini mengajak kita untuk berpikir. Ya, aliran abstrak ini mengajak kita untuk berpikir. Berpikir bagaimana? Berpikir kita lihatlah lukisan itu. Coba lihat dua lukisan ini. Coba lihat dulu lukisan yang kecil, ya, yang warna agak kebiru-biruan abu-abu ini. Nah, ketika kita lihat ini, Nak, ya, abstrak ini kan tidak berbentuk. Tetapi alam bawah sadar kita yang sudah punya pengalaman visual yang berbeda-beda ini mengajak untuk membentuk suatu wujud di karya abstrak ini. Coba lihat. Kalau kalian lihat, kalau Ibu bilang di situ mirip, itu seperti bangunan yang ada tonggak-tonggaknya itu, tiang, ya, ada tiang, ya, kayak ada bangunan bertiang gitu, ada atapnya, ada tiang-tiangnya, ya. Kemudian kalau Ibu bilang itu mirip mobil lama, mobil klasik, ya, mobil klasik. Ini ada di bagian depannya itu, ya, ada, kemudian atasnya itu bagian kacanya, ya. Nah,
pendapat-pendapat ibu ini dipengaruhi dari pengalaman-pengalaman visual ibu. Nah, makin kita lihat makin berpikir kita. Itulah keunikan aliran abstrak. Oke, jelas di sini ya nak ya. Ayo semangat yuk. Nah, Bu Mary panjang ceritanya ini. Harus lebih semangat kalian. Ayo kita lanjutkan ya. Masih kuat kan? Oke, kita lanjutkan.